Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan teks persuasi saya yang berjudul Pentingnya Sarapan, dan juga menjelaskan sedikit struktur dari teks persuasi yang saya buat. Sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Kemudian teks persuasi memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah pengenalan isu. Contohnya sebagai berikut. Saat ini masih banyak anak sekolahan yang berangkat sekolah tanpa menyantap sarapan mereka. Ada banyak alasan mengapa mereka melakukannya, mulai karena sarapan tidak penting, hingga tidak ada waktu sarapan karena bangun kesiangan. Padahal, sarapan sangat penting sebelum beraktivitas seharian. Di dalam pengenalan isu yang saya buat tersebut, terdapat pengantar tentang masalah yang menjadi tujuan pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen. Contohnya sebagai berikut. Sarapan sangat dianjurkan sebelum berangkat sekolah, karena memang untuk kesehatan kamu. Saat kamu tidak sarapan dan pergi ke sekolah, artinya kamu sedang mencari penyakit. Tidak baik pergi sekolah dengan perut yang kosong. Walaupun hanya sepotong roti, jangan biarkan perutmu bekerja tanpa terisi apa-apa. Kemungkinan penyakit dengan perut yang kosong adalah radang lambung, dan masih banyak penyakit lainnya. Mengapa kamu perlu sarapan? Karena kamu membutuhkannya untuk belajar di kelas. Melewatkan sarapan, otak dan badan kamu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, karena memang tidak adanya energi. Namun, hampir 60% anak di Indonesia belum memiliki kebiasaan sarapan. Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atau IPB, sekaligus Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Profesor Hardiansyah mengatakan sarapan, makan, dan minum yang dilakukan sebelum jam 9 pagi dapat memenuhi 15-30% kebutuhan gizi harian. Dalam rangkaian argumen yang saya buat tersebut terdapat sejumlah pendapat penulis atau pembicaraan terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya. Contohnya pada kalimat ini. Pertama, hampir 60% anak di Indonesia belum memiliki kebiasaan sarapan. 2. Profesor Hardiansyah mengatakan sarapan, makan, dan minum yang dilakukan sebelum jam 9 pagi dapat memenuhi 15-30% kebutuhan gizi harian. 3. Pernyataan ajakan. Contohnya sebagai berikut. Pastinya sarapan menjadi cara terbaik menghindarkan penyakit. Tanpa sarapan kamu akan mudah sakit dan saat di kelas kamu tidak bisa konsentrasi secara maksimal. Jadi, marilah sarapan pagi sebelum beraktivitas agar menjadi lebih cerdas. Di dalam pernyataan ajakan yang saya buat tersebut, terdapat inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu yang berisikan kata ajakan, yaitu marilah. Contoh kalimatnya adalah, marilah sarapan pagi sebelum beraktivitas agar menjadi lebih cerdas. Yang keempat, penegasan kembali, contohnya sebagai berikut. Maka dari itu, jangan telat bangun dan jangan lewatkan sarapanmu. Sudah saatnya kamu melakukan sesuatu untuk kesehatan kamu, dan sarapan menjadi langkah terbaik untuk kesehatan dan memulai hari kamu. Di dalam penegasan yang saya buat tersebut terdapat 1. Di bagian ini saya menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya ditandai dengan kata maka dari itu. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.